bersungguh-sungguhlah engkau fi Allahi, dalam mengenal, menyebut, mengulang-ulang, berzikir, menyebut nama Allah. Itu struktur diri kita yang zahir ini kembali ke dalam, itu zikir pertama. Maka disebut memejam mata, tulikan telinga, ya. Lalu aktifkan kolbu, mengingat diri. Karena kolbu itu dari awal diciptakan dia menjadi tempat nama Allah. Dan munculnya lintasan-lintasan angan-angan dari musuh bernama diri dan juga syaitan yang saddat ya'nil murad, yang dapat memalingkan dari murad, tujuan kita. Apa tujuan di sini? Mencari ridha Allah subhanahu. Ruh itu selalu memandang Allah. Yang mengingat itu lisan dan kolbu, otak. Otak ini nggak sanggup, maka dia mengingat yang dimaknai dalam kolbu. Kolbu mengingat yang di dalam sir. Sir memandang kepada ruh. Ruh menatap kepada zatullah. Qala Allah Ta'ala falamma i'tazalahum wama ya'budun min dunillah wahabna lahu. Tatkala ia berpaling dari mereka. Oh, siapa di sini Bu ya? Jauhi mereka. Wama ya'budun, dan yang mereka sembah. Maka teman-teman, muqaddimah futuh, penyingkapan batin, tinggalkan komunitas yang lama. Mesti tinggalkan. Termasuk tinggalkan keluarga sejenak. Ya. Sibuk ya, sibuk itu terus. Antum sibuk dunia itu nggak ada kurangnya. Ya. Sibuk dunia itu nambah terus. Maka yang Allah izinkan bersuluk sekarang, bersyukur kepada Allah. Karena syawaghil dunyawiyah la tantahi ila bil qiyamah. Ya. Karena kesibukan dunia nggak berhenti, kiamat berhentinya. Jadi kalau kita bilang anak saya masih kecil, justru kalau masih kecil ente tinggal, nanti kalau udah gede harus nyari nafkah lebih gede karena dia butuh sekolah, ya. Butuh ini, butuh itu dan macam-macam. Saya belum nikah, justru belum nikah, belum ada yang ditanggung. Kalau udah ditanggung nanti istri ngomong, bang, kalau abang pergi aku sama siapa bang? Ya, hati kulintuah katanya. Ya, melempem lagi, ya kan? Kata istri, bang, duit kita nggak cukup bang. Ah itu, hati. Tapi istri yang keren ngomong gini, udahlah bang, 11 bulan 20 hari sama dunia. Berangkat bang. 10 hari sama Allah. Waduh, keren itu kalau istri begitu tuh. Ya. Berangkat. Semoga istrinya begitu ya. Kalau perlu ajak aku bang, wih keren lagi tuh. Gus Pais itu. Ya sampai di sini ambean. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Tapi itu ada yang Allah gugurkan. Nanti diingat-ingat aja apa yang Allah gugurkan itu. Ya. Gak usah ente ingat-ingat sendiri, biar dia ingat sendiri. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika sang Nabi bernama Ibrahim meninggalkan kaum musyrikin dan sesembahan mereka, nggak sibuk lagi dengan kata-kata citizen. Kalau sekarang kan nih, nah, meninggalkan citizen itu uzlah. Makanya di sini kalau nggak betul-betul darurat kita nggak izinkan main handphone, maka batal antum suluk masih main handphone. Ya ada sih yang curi-curi, kelihatan oleh Allah. Kalau kita mah nggak bisa lihat Bu ya, tembok begini, kecuali diperlihatkan.
Kolotnya bercahaya, biru, tapi Facebook. Warnanya hijau. Latifah akhfa nih. Ternyata Instagram. Ya Allah, ya Allah. Wahabna lahu, barulah kami beri dia mawahib, anugerah. Jadi antum keluar satu langkah saja dari rumah, ninggalin kantor, sejenak saja tempat bekerja, itu Allah sudah langsung ngasih. Karena kalimatnya langsung wahabna, tanpa ada pakai fa, thumma, nggak ada. Jadi langkah pertama dari rumah, itu sudah langsung Allah beri sesuatu, mauhibah. Apa itu? Sidqut tawakkul. Kesungguhan bertawakal, menyerahkan urusan kepada Allah. Benar nggak? Zaujahnya lagi hamil kan? Tuh, ditinggal coba. Baru lahir ya, Dr. Fala ya? Sama kita. Ya. Apa bedanya mana? Ya. Ya Rabb. Nanti semoga Allah izinkan buat yang lebih panjang ya, 40 hari itu. Wah, nanti kejadiannya macam-macam. Tuh ada yang pengen pulang tuh ya. Ada yang udah siap-siap tuh. Pas buka pintu lah gurunya duduk depan. Ya. Banyak kejadian begitu dari itu. Tapi insya Allah kalau rajin sholawat. Maka kenapa kita buat pengajian sore, ngaji kitab Thariqah. Itu untuk melebur rasa itu. Biar antum cuma ribatnya dipindahin. Gitu. Tadinya di Ciputat, tadinya di Jakarta, tadinya di mana-mana, saya dikembalikan ke asalnya, ke surau. Ini kan cikal bakalnya di sini. Maka nanti yang tinggal di sekitar sini, tolong setiap hari Selasa atau Rabu ngumpul di sini. Ya, ngobrol-ngobrol aja ya. Putarlah setel, nanti beli TV, pajang di situ. Setiap sore kata Buya Aldomi, nonton Buya Asfi ngajar. Buya Aldo ngata-ngatain kalian. Ya, sampai tengah malam kan itu. Jangan kalah. Itu gubernur Paman Birit. Itu kalau pulang ke Magligainya, ke rumah dinasnya, itu nyetel TV. TV-nya bukan yang disetel dangdut. Kajian kita yang disetel, malu kan antum? Itu rumah dinas itu. Masya Allah, malu kita. Ya, kita bukan orang suci, ilmu kita juga gak seberapa, tapi Allah buat dia cinta dengan kajian yang kita diizinkan Allah untuk membicarakannya. Karena saya yakin satu hal, Allah itu kan wala dzikrullahi akbar. Nyebut nama Allah itu beratnya bukan main. Yang diizinkan membicarakan Allah hanya orang-orang yang diridhai oleh Allah. Maka kita bermohon, ya Allah, jadikan kami orang yang Engkau ridhai. Ya. Itu satu permintaan saya kepada Allah SWT, dan permohonan kepada yang tinggal dekat-dekat surau ini. Ini sudah kita buatin palanta buat antum itu ya. Yang di Buaran belum jadi apa-apa, di sini dijadiin. Harapan nanti minimal ya. Oh, kita berkawan, nanti ada gesekan. Itu namanya apa? Kashful ghita. Egonya mau dibongkar oleh Allah SWT. Pasti ada gesek dikit. Kalau nggak ada gesek-gesekan begitu, bukan dunia, sorga namanya. Maka kalau lagi zikir taman sorga, nggak keingetan kan keburukan teman. Ya. Maka kenapa kita juga mohon maaf ya, tawajuh itu salah satu teknik sebenarnya. Atu-atu kita datengin. Namun karena zaman sudah berubah, guru saya mengatakan, udahlah cukup. Kita dari Jawa aja doain murid. Yang tadi sholat siang di sini, itu udah lama itu ngomong begitu. Justru mudaratnya banyak. Belum lagi keangkuhan khalifah-khalifah ini. Dia mau mentawajuhin muridnya. Kalau di dalamnya ada zulumat, gelap. Yang dihembusin gelap. Kalau dalamnya ada kambing, zikir kambing. Kalau dalamnya ada sifat-sifat bahimiah, sifat-sifat guguk, suka nyalak orang, yang dihembuskan sifat yang berhak hembus-hembus gitu cuma orang yang dapat an-nur al-Muhammadi,
maka yang dihembuskan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, kita enggak pantas. Makanya saya enggak berani. Saya enggak berani tahu-tahu antum dekat-dekat. Ya, agak jauh-jauh, kecuali beliau perintah. Balik. Ya. Yang lucunya di salah satu zawiyah di Surau, di satu tempat saya numpang sholat. Kita pakai baju kemeja, celana biasa, celana ngampus, pakai kopiah hitam biasa standar. Lagi tawajuh, kita nggak kenal juga sama syekhnya. Nyamar, ternyata nggak bisa nyamar. Disuruh tawajuhin, yang dia tunjuk guru aneh. Kita datang bareng-bareng waktu itu. Ya. Ada beberapa guru kita kan. Aneh bilang, kayak orang kan nggak bisa ngomong kan kalau lagi tawajuh. Ya. Akhirnya saya bilang, aneh yang itu aja. Ente situ. Pakai bahasa isyarat semua. Malah aneh nyuruh-nyuruh dia kan. Kita merasa nggak apa. Jadi kita pun begitu karena menghormati sahib zawiyah, sahib surau. Nah, khusus di surau kita, di ribat kita, Rabithah dengan metode itu sudah diringkas, bukan dihapus, diringkas ya. Biar buya-buya kita nggak terlalu berat ya. Capek loh, ngembus-ngembus, niup-niup antum itu capek. Ya. Wa ma fatuha, tapi ini bagian terakhir, ini panjang nih ya, kita ambil yang penting-penting aja. Namun ada afat, ada yang merusak buah daripada uzlah bersuluk itu. Fi awam al-qasidina Allah ila sabil ma'rif wal istiqamah. Ruh itu selalu memandang Allah. Yang mengingat itu lisan dan kolbu, otak. Otak ini nggak sanggup, maka dia mengingat yang dimaknai dalam kolbu. Kolbu mengingat yang di dalam sir. Sir memandang kepada ruh. Ruh menatap kepada zatullah. Karena sekali dia menatap bukan dirinya yang menatap, tapi Allah yang menatap melalui dirinya. Zikir itu, struktur diri kita yang zahir ini kembali ke dalam, itu zikir pertama. Maka disebut memejam mata, tulikan telinga, ya. Lalu aktifkan kolbu, mengingat diri. Karena kolbu itu dari awal diciptakan, dia menjadi tempat nama Allah. Sekali antum tidak isi nama Allah, maka dia tersiksa. Coba lihat rumah tidak dihuni, apa jadinya? Rusak. Itulah kira-kira kalau rumah kolbu tidak dimasuki, tidak dikunjungi dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir gampang toh? Akal otak mengingat makna di kolbu, kolbu mengingat makna dalam sir, sir menatap kepada ruh, ruh menatap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sekali Allah ditatap, selama-lamanya dia ditatap. Karena sebenarnya yang menatap itu dia juga. Oleh karenanya, zikir-zikir yang 5.000, 11.000 itu latihan. Kita nggak bergantung dengan angka. Namun karena ini hari berlatih, angka itu menjadi wajib. Kenapa kalau orang mau bagus badannya mesti latihan ngangkat dengan angka tertentu? Benar nggak? Kenapa mereka boleh buat ijtihad begitu, kita nggak boleh buat ijtihad begini? Kenapa? Gimana Cigu? Supaya ototnya kebuat tuh berapa jumlahnya? 12 kan? 12. Sampai apa? Sampai terasa sakit, benar nggak? Coba tanya sama trainer itu. Kita ngangkat alat berat sampai terasa otot kita sakit. Itu juga harus dipraktekkan pada kolbu. Sampai terasa tubuh ini kayak meriang gitu. Lutut sakit, ya kan? Apalagi yang sakit? Punggung, kolesterol ente. Apalagi? Leher. Sebutin semuanya, apalagi? Pinggang. Ketahuan tuh kalau udah punya istri tuh. Terus betis, semutan ya.
Kalau nggak ada susah merasakan zikir, nggak ada kenangan. Itu yang disebut di Quran, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Maka bersungguh-sungguhlah engkau fi Allahi, dalam mengenal, menyebut, mengulang-ulang, berzikir, menyebut nama Allah itu. Haqqa jihadi, dengan kesungguhan jihad yang sebenar-benarnya. Haqqa jihadi, kok nggak haqqa mujahadati? Padahal gimana kalimatnya? Wajahidu, jahada, yujahidu, mujahada. Kenapa nggak haqqa mujahadatihi, tapi haqqa jihadi? Nah, apa tuh? Karena orang yang berzikir itu sedang berjihad. Antum sedang berjihad. Disebut jihad fillah. Kalau melawan musuh, jihad fi sabilillah. Tutup. Kalau jihad ada musuh, ada halangan, ada luka-luka, ada sakit-sakit, itulah salah satunya. Ya. Kalau jihad di komando nggak? Ada panglimanya nggak? Maka orang yang jahidu pakai waw, itu waw jama', mesti berjamaah, mesti dikomando oleh panglima rohani, guru mursyid. Kalau nggak, nanti gurunya syaitan. Fa syaikhuhu syaitan, syekhnya syaitan. Maka nggak usah khawatir, ya. Kalau berguru, insya Allah tidak halu. Kalau orang sok-sokan mengatakan halu-halu, justru dia yang pernah halu, karena dia tidak bermursyid. Ini kitab isinya kalau versi orang tuh halu semua nih, karena bentar-bentar ketemu ra'aitun nabi, aku bertemu nabi, ya kan? Kitab ini nabinya sudah wafat tahun 11, yang ngomong orang tahun 1500-an, 600-an. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi apa yang merusak? Ta'alluq, ya, an-nafs, terikatnya dengan asbab angka, ya, dan lain-lain. Wa rukunun nafs ilal jihatil makhsusah minal iktisab, cenderungnya jiwa diri kepada sesuatu yang khusus yang diusahakan. Maksudnya pekerjaan. Ingat kepada yang kita kerjakan selama ini, kepikiran. Coba tanya teman kita yang tadinya niat mau suluk dan nggak jadi suluk, pasti alasannya iktisab, kerjaan banyak. Benar gak? Lain dengan Pak Kolonel, seandainya bisa terus-terusan izin mulu kan. Tapi aneh nggak percaya juga, ntar kalau pensiun juga belum tentu. Ini kan begini karena sulit dapat izin. Nanti kalau pensiun, wallahu a'lam bisawab. Wa khataratil adu bil amani as-saddati anil murad. Nah, ini yang paling berat. Dan munculnya lintasan-lintasan angan-angan dari musuh bernama diri dan juga syaitan yang saddati anil murad, yang dapat memalingkan dari murad, tujuan kita. Apa tujuan di sini? Mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pada kalangan khawas, ada yang membatalkan mereka, yaitu was-was, tahadus birruju' ilan nas, cerita kapan pulang, kapan balik, ya, tiket tanggal berapa. Saya aja baru beli tiket kok, ya. Ini udah mikirin tiket dari kemarin. Nanti bawaannya apa? Ya, oleh-oleh tolong beriin Kak. Ya, Masya Allah.
Tapi nggak apa-apa. Kenapa itu ditulis di sini? Emang tiap tahun kejadiannya begitu. Itu bukan tanda kita ini gagal, tidak. Tapi dia rusak aja. Ya. Tenang, nanti ada kafarahnya, cara menebusnya. Menebusnya bisa dengan berbagi, bisa dengan sholawat, bisa dengan zikir lagi, bisa dengan khalwat lagi tahun depan. Wat tahdid kan amin itu amin pengen pulang dulu. Wat tahdid fil waqti wa huwa min amaratil iflas. Awal masuk udah kepikiran sampai tanggal berapa itu tanda orang gagal. Bukan gagal, iflas, rugi. Ya, rugi. Bangkrut. Nah, baru dibuka sekarang kan? Belum masuk. Harusnya kalau mikirin tiket sebelum masuk. Kalau udah masuk gak usah mikirin tiket. Kenapa? Orang kalau awal masuk terus dia mikirin saya 10 hari sampai tanggal sekian. Sejak detik itu dirinya sudah di tanggal itu. Dia udah mikirin tanggal itu. Makanya ngelupa sama tanggal. Keren itu ya. Nanti katanya lupa sama tanggal ya. Tahun lalu, sekarang enggak. Mulaqati hawati fil haqq ala za'mihi bil uhud min al hawas. Ya. Munculnya bisikan-bisikan ya, yang dia masih bersifat hissi ya, yang berkait dengan alam ini. Maka saya tidak banyak tertarik dengan pengalaman-pengalaman rohani. Saya hanya tertarik orang ini ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Orang ini ridho dengan dirinya, mulai nerima, inilah tubuhku. Diajak zikir sebentar, sakit-sakitan, ajak tubuh kita ngomong. Karena tubuh itu tiap hari ngomong dia, cuma gak kedengeran kan. Jadi ada namanya al-muhadatsah al-jasadiyah atau mu'alimi dengan jasad. Bisa ngobrol sama tubuh. Tubuh dia ngomong. Apa kata tubuh? Hai lisan, hai mata, kami, nasib kami, engkau yang nanggung. Kata si tubuh. Kita aja zikir, yang protes bukan yang itu, yang lain lagi. Tadi apa? Punggung. Ya. Maka saudara-saudariku yang bukan Allah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami pun yang menemani antum semua tidak layak disebut syekh mursyid ya. Tidak layak disebut wali, nggak layak disebut murabbi. Kami hanya pendamping yang sebenarnya sedang mendampingi diri sendiri juga ya, juga sedang mendidik diri juga, yang sedang memperbaiki hati kami juga, nafsiyah kami juga. Mohon maaf jika selama beberapa hari khidmat suluk khalwat ini ada yang kurang berkenan, ada perhatian yang kurang sempurna, ada pengajaran yang sulit sekali untuk diterima. Kami mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada antum semua. Gimana? Dimaafkan? Ya. Kami juga dimaafkan ya. Ya, kalau sebelum antum minta maaf, setiap hari saya maafin. Ciri-ciri saya maafin kawan-kawan itu tiap hari saya baca Fatihah buat antum. Tiap hari. Di saat antum lupa aja kita bacain. Ya. Gak sempat baca Fatihah pakai nafas kita doainnya. Zikir anfas kita. Ya. Sehingga gak ada lagi kesel sama murid itu gak ada. Karena dianggap saudara sudah. Ya. Namanya ada sini sana sini ada kekurangan, yang namanya manusia pasti ada kekurangan. Semoga Allah Ta'ala ridho dengan apa yang kita buat beberapa hari ini, dan semoga ridhonya diabadikan sampai nanti, dan Allah istiqomahkan kita setiap tahun beriktikaf, dan insya Allah nanti Allah mudahkan juga buat suluk di luar Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Untuk para guru, para masyayikh, untuk orang tua, para pengkhidmah di sini, orang-orang yang ngurusin makan antum, itu hati-hati ya. Hati mereka sensitif sekali. Jaga hati mereka.
yang suka bantu-bantu kita masak, bantu-bantu kita bersih-bersih. Jaga hati mereka dan kita semua. Untuk semua ini naqra wa nuhdi misla sawi min al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.